Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Wa qala aidan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di tanggal berapa gitu? 21 Oktober. Ya. 21 28 Oktober. Dan insyaallah kita baru saja memulai bulan baru di kalender Hijriah. Tidak, sekali lagi, tidak salah mengingat-ingat kalender Masehi, tapi bahwa sejatinya hidup saya dan panjenengan di dunia itu dalam perhitungan Allah itu menggunakan kalender Hijriah. Maka juga tidak terlalu berlebihan juga kalau saya dan panjenengan juga mengingat-ingat kalender Hijriah. Baru saja kita mengakhiri Rabiul Awal. Di momen Rabiul Awal itu insya Allah kita semua sama-sama menjadikan momen pengingat lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi banyak juga di antara kita yang melupakan justru di Rabiul Awal itu apa? Momen wafatnya Rasul. Gitu. Jadi Rabiul Awal itu Rasul dilahirkan sekaligus juga Rasul diwafatkan. Tidak banyak di antara kita itu kemudian yang menjadikan momen wafatnya Rasul itu sebagai pengingat. Padahal, kata Rasulullah, orang yang cerdas itu orang yang selalu berpikir tentang kematian. Bukan supaya hidup kita itu pesimis. Nah, kalau kemudian hidup untuk mati, untuk apa? Bukan. Justru sebaliknya, Allah ingin memberikan pelajaran kepada saya dan panjenengan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa saya dan panjenengan itu harus memahami, menyadari dengan sepenuh hati bahwa hidup di dunia itu adalah kehidupan yang sementara. Maka dari itu, sikapi kehidupan kita di dunia itu sebagaimana Allah menciptakan dunia apa? Sementara. Maksudnya menyikapi hidup sementara itu, jangan kemudian aktivitas yang kita lakukan itu, tujuannya itu tujuan untuk dunia. Bisa difahami nggih? Kalau jangan menjadikan tujuan hidup itu untuk dunia. Kenapa? Karena setelah kehidupan dunia itu ada kehidupan akhirat. Khairu wa abqa. Dan ini adalah kehidupan yang sebaik-baiknya dan kehidupan yang kekal. Nah, kalau begitu Rabiul Awal itu Rasul lahir sekaligus Rasul wafat. Nabi saja bisa meninggal, apalagi umatnya. Bisa? Halo? Saya dan panjenengan bisa meninggal? Bisa. Percaya dengan kematian? Percaya. Yakin? Yakin. Siap? Belum. Siap belum ya? Kalau kita itu mau ngomong siap iku piye gitu. Mohon maaf ya. Misalkan bapak-bapak dalam undangan pengajian ini, Bapak Ibu ya, misalnya takmir mengundang panjenengan, barang siapa yang menghadiri kajian rutin hari Jumat 4 Rabiul Awal 1440 Hijriah,
yang hadir maka akan ditemani oleh malaikat maut. Kira-kira datang apa enggak? Ini pertanyaan sungguhan. Misalnya ada pengumuman begitu, barang siapa yang menghadiri kajian Sabtu 4 Rabiul Akhir 1444 Hijriah di Masjid Miftahul Jannah akan didampingi malaikat maut. Panjenengan kira-kira datang ke masjid ini atau enggak? Jawabannya rotok ragu-ragu ya. Wah, saya kalau cuma didampingi Pak, ya enggak apa-apa. Loh, ini sebenarnya sekaligus menjadi perhatian. Mohon maaf ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang harus senantiasa menjadi perhatian bagi saya dan panjenengan. Supaya apa? Supaya fungsi penciptaan saya dan panjenengan dalam kehidupan di dunia itu benar-benar ditunaikan dengan penuh kesungguhan dan penuh kehati-hatian. Kenapa? Kalau kemudian kita di dunia, kita berbuat itu untuk bekal kematian, maka fa insyaallah apapun yang kita lakukan akan sungguh-sungguh. Akan saya sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya sholat bisa khusyuk? Dahsyat tipsnya Rasul itu, Bapak Ibu. Sholat seperti itu adalah sholat yang terakhir. Jujur, tadi sholat maghrib, kira-kira maghrib terakhir napa mboten? Niatnya. Kalau saja itu ini sholat maghrib terakhir, kita itu pasti akan tenanan, Mbak, gitu. Kita itu masih akan bersungguh-sungguh gitu. Maka di antara kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini, kalau kita ingat mati itu bukan melemahkan, bukan menjadikan kita itu untuk apa kita bersungguh-sungguh, toh pada akhirnya akan meninggal. Bukan, justru akan bersungguh-sungguh. Bapak-bapak ketika misalnya bekerja mencari nafkah ya, barang siapa yang meninggal ketika mencari nafkah seperti mendapatkan pahala syahid. Bersungguh-sungguh dong pembuatan. Panjenengan ketika bekerja dulu, masa bekerja, niat bekerja itu seolah-olah mati nopo mboten? Di mboten, Pak. Alhamdulillah masih bisa bertahan gitu ya. Ini perumpamaan agar kemudian kita itu berhati-hati apapun yang kita lakukan. Jadi benar kata Rasulullah. Jadi mengingat kematian itu menjadikan seseorang itu akan menjadi lebih cerdas. Bimakna dalam konteks artinya apa? Kita akan mengetahui fungsi penciptaan kita itu untuk apa. Di dunia itu kita itu mau ngapain, gitu kan? Gitu. Kalau kita itu hanya sekedar menunaikan kewajiban, begitu ya, sholat selesai, begitu Pak, gitu. Tapi apakah kemudian dari sholat yang kita lakukan itu ada athar, gitu ya, ada bekas, yang kemudian nanti bekas itu akan menjadikan diri kita itu cukup untuk menunaikan pertanggungjawaban kita di akhirat, gitu. Pangapunten nggih, kalau misalnya saya tanya, tadi percaya kematian yakin ya. Pertanyaannya tadi belum terjawab, siap napa mboten? Panjenengan bilang belum siap juga enggak apa-apa gitu. Siap napa mboten? Belum ya? Oke. Kalau boleh saya tanya, belumnya kenapa? Oh, masih belum cukup bekal. Oke. Terus? Masih banyak dosa. Oke. Terus? Hutang belum lunas. Oke. Terus? Anaknya masih kecil, begitu. Anaknya masih kecil. Terus apa lagi? Belum nikah, begitu. Ini kalau ada yang ngomong belum nikah, ini hati-hati yang sudah nikah itu berarti siap-siap. Kalau saja kematian itu menunggu, mohon maaf, cukupnya amal yang kita lakukan, kita akan memperbanyak amal atau tidak? Kalau kematian itu menunggu cukupnya amal, kira-kira kita akan memperbanyak amal atau tidak? Ya enggak lah. Semakin banyak amal, semakin dekat dengan kematian. Kira-kira kita akan beramal yang banyak atau enggak? Ya kan gitu. Ya enggak, mending enggak gitu. Nanti aja amalnya nyantai-nyantai. Baru kalau nanti ini gaspol. Kalau sudah mau mati gaspol. Kalau saja meninggal itu karena menunggu hutang lunas, kira-kira panjenengan ahli hutang napa mboten? Setiap yang berhutang kematiannya ditunda. Kira-kira kita akan berhutang apa enggak? Ya jelas berhutang lah gitu. Supaya enggak cepat meninggal. Ya Allah gitu. Atau kalau kematian itu menunggu anak kita itu besar,
Kita itu kira-kira mencukupkan anak itu 2, 3 atau setiap periode kita itu bikin anak terus begitu ya, supaya anaknya kecil-kecil tidak mati. Tapi inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kematian itu dirahasiakan oleh Allah? Karena hakikatnya dunia itu adalah fitnah, dunia itu adalah ujian, dunia itu adalah cobaan bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Akankah orang-orang beriman itu akan mensikapi dunia itu sebagaimana halnya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, seolah-olah dunia itu dijadikan sebagai tempat yang kekal, tempat untuk memperturutkan syahwat misalnya. Nah, ini yang membedakan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sungguh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus agar kemudian menjadi contoh bagi saya dan panjenengan. Dan Rasulullah meninggal, maka insya Allah kita juga akan meninggal. Tapi bedanya kalau Rasulullah itu ketika mau meninggal ditanya oleh malaikat maut, sampun dah Gusti Rasul. Rasul menjawab, sampun. Kalau misalnya malaikat maut tanya kepada saya dan panjenengan, jamaah Miftahul Jannah, pun siap. Belum. Ya, misal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sehingga dalam konteks ini Allah itu mengutus Rasul dari kalangan manusia biasa. Supaya apa? Supaya saya dan panjenengan itu bisa menjadikan sebagai contoh. Dan betapa sayangnya ketika ketika Allah telah menunjuk Rasul, tapi kita itu tidak mau menjadikan contoh. Apakah tidak bisa Allah itu memberikan perintahnya langsung atas diri kita terkait dengan syariatnya Allah? Bisa, Allah itu bisa semuanya kok. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Cuman persoalannya kita yang tidak sanggup. Ketika Musa alaihissalam ingin memastikan, ya Allah, biar saya yakin tentang keberadaan Engkau, tunjukkan Engkau ya Allah. Maka begitu ada cahaya, maka kemudian Musa langsung pingsan. Gitu. Itu Musa alaihissalam. Gitu. Bagaimana kita? Kalau misalnya Allah itu mencontohkan malaikat kepada kita untuk melaksanakan syariatnya, apakah tidak bisa? Allah bisa. Cuman masalahnya saya dan panjenengan khawatir yang tidak bisa. Rasulullah ketika ditemui malaikat Jibril dalam wujud yang asli di Gua Hira, itu gemetar Bapak Ibu, takut. Apalagi saya dan panjenengan malam-malam suruh bangun untuk sholat lail. Malaikat dalam wujud asli, Jibril datang, jenggotnya dawa, putih, sayapnya banyak, tinggi besar. Kum, tangi, bangun. Pertanyaan saya, jadi bangun apa enggak? Sias. Jadi bangun atau enggak? Wah, ini ketika buka mata, wah gitu tinggi besar, sayapnya banyak, jenggotnya itu kalau malaikat. Dan lagian kalau malaikat ngajarin sholat, Allah itu memerintahkan kepada malaikat rukuk dan sujud. Rukuk sujud enggak mari-mari Pak, gitu. Malaikat yang ngajarkan kepada saya dan panjenengan, sanggup apa enggak saya dan panjenengan? Berat. Maka kemudian Allah itu mengutus hambanya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya itu mengikuti sifat fitrah manusia. Apa yang diajarkan itu dan dicontohkan oleh Rasul, maka fa insyaallah saya dan panjenengan umatnya pasti bisa menunaikan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj. Karena sesungguhnya Allah tidak ingin dalam agama ad-dinul Islam itu ada kesulitan bagi hamba-hambanya. Makanya kemudian Allah mencontohkan. Lewat siapa? Rasul, manusia biasa, sama seperti saya dan panjenengan. Supaya apa? Supaya perintah Allah itu bisa diterjemahkan dalam bahasa manusia dan saya dan panjenengan bisa menerima. Gitu. Kalau misalnya Rasul itu tidak diutus, Allah itu meminta kepada saya dan panjenengan sendiri-sendiri. Insya Allah saya pernah bertanya ini, jamaah Miftahul Jannah untuk perintah sholat
wajib saja mungkin akan beda-beda. Kalau menurut panjenengan enaknya sholat wajib itu sehari semalam berapa, Pak? Kalau menurut panjenengan berapa? 3. Nah, ada yang 3, ada yang 1, ada yang 10. Ya. Belum saya tanya kepada ibu-ibu ini ya gitu. Artinya bahwa dalam satu komunitas itu bisa jadi jawabannya itu CMC. Nomor CMC macam-macam. Macam-macam itu beda-beda gitu loh. Bisa jadi jawabannya macam-macam. Belum lagi perintah puasa. Puasa wajib kira-kira kalau menurut Jamaah Miftahul Jannah jangan seperti apa yang kita pikirkan 1 bulan selama ini. Kalau menurut panjenengan Allah bertanya, yang wajib puasa itu kira-kira berapa hari kalau menurut panjenengan? Enaknya pasti beragam, ya kan? Naik haji kalau menurut panjenengan itu perlu dibatasi sekali seumur hidup atau enggak? Enggak kan? Apalagi ada istilah gratisan gitu. Gimana? Setahun sekali langsung berangkat bolak-balik begitu, ya kan? Gitu. Ya Allah. Kalau menurut panjenengan zakat itu enaknya wajibnya 2,5 atau berapa? 1% cukup ya, Pak? Nah, kalau kemudian diberikan syariat itu sesuai dengan syahwatnya kita, wah, pasti jawabnya itu beraneka ragam, Bapak Ibu. Maka kemudian Allah mengutus Rasul. Kalau tidak ada Rasul, kita itu akan menyembah kepada bentuk sesembahan yang berbeda-beda, bermacam-macam. Maka kemudian Allah utus Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian semua umat manusia fi Rasulillah, di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, tauladan terbaik. Cuman ternyata tidak semuanya bisa menjadikan Rasul itu sebagai teladan terbaik. Kenapa? Allah menjelaskan liman kana yarjullaha. Rasul itu akan menjadi teladan terbaik hanya untuk orang-orang yang mengharapkan kebaikan dari Allah, mengharapkan rahmatnya Allah, hanya berharap kepada Allah. Wal yaumal akhirah, dan mereka itu percaya ada kehidupan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka menyebut Allah dengan sebutan yang banyak, mengingat Allah dengan menyebut Allah yang banyak. Artinya apa? Ternyata memang ada di antara umat manusia yang tidak menjadikan Rasul itu sebagai tauladan terbaik. Padahal ini bahasanya Allah ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi. Langsung di situ untuk semua manusia mestinya. Tapi ada di antara orang-orang yang iman, ada orang-orang yang ingkar. Loh, ini Pak yang saya katakan tadi, bahwa ini adalah ujian. Maka dari itu, ini pilihan bagi saya dan panjenengan. Akankah menjadikan Rasul itu sebagai teladan, contoh terbaik, atau kemudian kita akan tinggalkan? Oh, saya akan ambil. Loh, kalau kita itu akan ambil, kita itu akan menjadikan contoh Rasul itu dalam sebagian kasus atau dalam semua aktivitasnya. Loh, kalau saya dan panjenengan beriman, maka saya dan panjenengan yakin bahwa kita akan mengambil semua contoh yang diajarkan Rasul atas diri kita. Kenapa? Beliau telah menyebutkan firman-Nya Allah, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, ambil. Jika itu adalah perintah, tunaikan. Apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, maka tinggalkan. Nah, ini mengajarkan kepada saya dan panjenengan, Bapak Ibu, bahwa hidup ini kadang-kadang kita itu memang harus memilih. Dan di dalam memilih itu kadang-kadang ada yang disebut dengan al-aulawiyat, skala prioritas. Nah, maksudnya skala prioritas itu kan begini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita itu dalam beraktivitas itu kan berhubungan dengan Allah dalam konteks akidah dan ibadah. Berhubungan dengan manusia dalam konteks muamalah dan uqubat. Kita juga berhubungan dengan diri sendiri dalam konteks akhlak, tingkah laku. Umat berkaitan dengan makanan, malbusat berkaitan dengan pakaian. Maka
Rasul itu telah mencontohkan kepada kita semua bagaimana berhubungan dengan Allah, bagaimana berhubungan dengan sesama, dan bagaimana berhubungan dengan aktivitas beliau dalam bertingkah laku. Maka ini yang harus kita pegang. Masalahnya, mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau jadi sahabat enak. Enaknya apa jadi sahabat itu? Apa yang mereka lihat dari Rasul, wah itu langsung dipraktekkan. Loh, sementara saya dan panjenengan tidak pernah melihat Rasul. Ada yang pernah bertemu dengan Rasul? Belum ya? Panjenengan cinta sama Rasul? Rindu? Pengen segera ketemu? Loh kok ragu-ragu panjenengan? Enggak apa-apa, iya. Loh, apa harus mati dulu Pak? Enggak. Bisa lewat mimpi Pak, insya Allah. Maka kalau namanya orang rindu itu kan, namanya itu kan sering disebut-sebut ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma tambahi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Orang rindu itu orang kangen-kangen terus akan ketemu. Bapak-bapak dulu ketika ngapunten gitu, belum jadian sama ibu gitu ya. Enggak bertemu seminggu, rasanya seperti berapa lama? Oh, setahun ya. Oh, Masya Allah. Saking memendam rindu begitu ya. Jadi di dalam setiap hari-hari itu kapan hari Sabtu, kapan hari Ahad begitu ya, gitu ya. Pengen ketemu. Gitu. Pertanyaannya, setelah nikah bertemu setiap hari masih tetap rindu? Rindunya kok kayak rodok beda gitu. Jadi tetap harus dirindu. Karena ternyata Rasulullah itu menyampaikan, berbuat baiklah kalian itu kepada keluarga kalian. Dan saya adalah orang yang terbaik untuk keluarga saya. Gitu ya Pak ya. Insya Allah ibu-ibu, kalau bapak-bapak baik, insya Allah ibu-ibu juga akan baik. Dan di antara tanda wanita solihah, kata Rasulullah, menjadi calon penghuni surga, Bu, mau? Mau. Ya saya jawab aja ya. Di antara tanda-tandanya itu adalah tidak pernah suaranya wanita itu melebihi suami. Tidak lebih tinggi. Ada, Pak? Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Saya setuju. Masya Allah gitu. Loh, kenapa? Karena ini adalah ujiannya bagi kita. Iya kan? Ini adalah ujian gitu. Jadi kalau saya dan panjenengan itu rindu bertemu dengan Rasul, menyebut-nyebut namanya, siapa tahu nanti kita itu bertemu dalam mimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah bertemu dengan Rasul di dalam mimpi, please deh, tidak usah kita itu sombong, ya. Masya Allah kenapa? Tadi malam saya bertemu dengan Rasul. Terus saya diperintahkan tidak melaksanakan sholat subuh. Sampai ngapunten ya. Mohon maaf. Saya itu yang sering banyak memperhatikan. Kadang-kadang ya cocok gitu ya. Di momen Maulid itu kita itu banyak memperhatikan banyak majelis bahkan sampai larut malam begitu ya. Sayangnya begitu subuh gitu ya, tidak banyak yang kemudian meramaikan masjid dan musola. Ini yang sangat disayangkan. Apalagi kalau di Madura ya, ngapunten Pak. Saya kan Arema ya, Arek Madura. Selama bulan Rabiul Awal itu gantian itu pindah-pindah tempat untuk apa? Baca salawat. Yang di depan ini dulu mantan pilot Pak, gitu. Saya, mohon maaf ya, penerbang. Penerbang, dung kan pilot ya, penerbang. Jadi kalau sudah momen Rabiul Awal, wah sering diminta tampil di mana-mana, gitu. Membaca syair dan kemudian memuliakan Rasul itu istimewa. Tapi kadang-kadang yang sering kita lupakan aulawiyat, apa yang diajarkan oleh Rasul, prioritas gitu loh Pak. Mohon maaf. Termasuk ketika kemarin ya ada kasus TK itu tragedi Kanjuruhan itu kan sebenarnya kalau kita memilih prioritas ini bisa diminimalisasi. Artinya prioritas itu begini. Rasulullah mengajarkan kepada saya dan panjenengan ahkamu khamsah, kan hukum yang 5 itu. Ada hukum. Jadi Allah itu meminta kepada saya dan panjenengan hidup di dunia itu kan untuk melaksanakan 2 hal, perintah dan larangan. Kan begitu ya. Perintah itu ada yang sifatnya jazm, pasti, yang sering kita sebut dengan wajib. Ya, wajib itu kalau dikerjakan berpahala, harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan berdosa, kan begitu.
Ada perintah yang sifatnya itu ghairu jazm, tidak pasti sifatnya, yang sering disebut dengan mandub atau sunnah. Napa niku sunnah? Halo? Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggal sayang. Bukan apa-apa, sayang gitu. Kenapa? Karena perintah itu adalah sunnah itu hakikatnya perintah gitu loh. Makanya kalau yang mengerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggal itu eman sebenarnya. Kenapa? Dalam sebuah hadits qudsi Rasul menyampaikan, hadits qudsi itu redaksi lafadznya itu langsung dari Allah. Belum dikatakan sempurna seseorang melakukan kebaikan sebelum dia melakukan perkara yang sunnah di antara yang wajib gitu. Jadi jangan meremehkan. Jadi kalau kita dalam tanda kutip terpaksa meninggalkan sunnah, itu bukan karena meremehkan. Kenapa tidak sholat ba'da maghrib? Allah wong sunnah. Jadi bukan karena begitu. Kenapa tidak sholat malam? Allah wong sunnah. Ayo. Bukan karena begitu gitu. Tapi benar-benar karena memang ada uzur gitu loh. Makanya Allah itu di dalam peribadatan ada menggabungkan antara yang wajib dan sunnah itu bersamaan. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada saum wajib, ada saum sunnah. Ada zakat wajib, ada infak sunnah. Ada haji wajib, ada umroh sunnah. Supaya apa? Supaya sempurna gitu loh. Tadi sudah sholat duha belum? Sunnah. Bukan karena begitu ya. Jadi kita mengerjakan yang sunnah itu untuk menyempurnakan yang wajib. Kalau terpaksa meninggalkan, itu karena memang ada uzur. Nah, itu perintah. Larangan itu ada yang sifatnya ghairu jazm, yang sering kita sebut dengan makruh. Makruh itu kalau ditinggal berpahala justru. Kalau dikerjakan lebih baik enggak, kan begitu kan? Contohnya nopo makruh ini. Wah, perasaan dari dulu itu ya. Ya. Jadi kalau makruh itu misal ya, panjenengan makan pete. Makruh nopo? Makan pete boleh atau enggak? Boleh. Menjadi makruh itu ketika panjenengan mau ke masjid, ya, mau kumpul dengan banyak orang, makan sesuatu yang berbau makruh, lebih baik ditinggal, lebih baik ditinggal. Atau panjenengan melakukan gerakan wudhu lebih dari 3 kali, itu ada yang memakruhkan. Jadi berwudhu gerakannya itu lebih dari 3 kali, serong, buang-buang air banyak, ya itu ada yang memakruhkan. Itu makruh. Makruh lebih baik ditinggal. Gitu. Ada larangan yang sifatnya itu mutlak, jazm pasti. Apa itu? Haram. Contohnya apa? Judi. Judi itu haram apa bukan? Loh, kan ada konsorsium 303. Hah? Haram apa bukan? Oh tetap haram nggih. Oh nggih. Baik yang online atau offline ya. Sama, baik yang ngucut, sedemingin ngucut kartu, remi, atau mungkin judi burung dara, wah gitu. Atau judi ayam, wah ya. Pokoknya segala macam bentuk pertaruhan, nah itu haram. Deal ya, jamaah Miftahul Jannah ya. Tidak terjadi perbedaan pendapat ya. Oke. Homer. Haram apa tidak? Kullu muskir, semua yang menghilangkan fungsi kinerja otak, gitu ya. Banyak atau sedikitnya haram. Termasuk narkoba. Haram apa tidak? Nah, kalau yang jual, oh tetap haram. Yang jual siapa maksudnya? Tetap haram ya, gitu. Haram. Makanya kalau dalam bahasa Al-Quran itu kan sebenarnya syaitan itu sebenarnya ingin mengalihkan saya dan panjenengan dari sholat dan mengingat Allah, memunculkan permusuhan dan kebencian dengan judi dan dengan khomer dan maisir, Pak. Nah, tapi itu malah dilakukan, ya kan? Gitu. Maka terjadi Star Wars, gitu. Ya. Terus tidak usah dikemana-kemanakan, ya. Star Wars itu temennya Star Trek, begitu ya. Ya Allah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika yang diharamkan Allah itu ditunaikan, bukan kebaikan yang terjadi, keburukan. Nah, ada di antara perintah dan larangan yang itu sifatnya itu bukan termasuk perintah, bukan termasuk larangan, yang disebut dengan mubah.
Mubah itu bukan perintah, juga bukan larangan. Dikerjakan juga tidak berpahala, ditinggal juga nggak apa-apa. Contohnya nopo? Mubah, Pak, mubah. Halo? Olahraga. Loh, olahraga itu mubah. Maksudnya mubah itu apa? Panjenengan kalau olahraga berpahala nopo mboten? Kalau meninggalkan dosa nopo mboten? Panjenengan nonton televisi itu mubah, Pak. Nah, terus misalnya bersenandung, bersyair itu mubah. Tetapi begini, min husnil mar'i tarkuhu ma la yaknihi. Rasulullah mengingatkan, di antara kewibawaan, di antara kebaikan seorang mukmin, tarkuhu ma la yaknihi, maka meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Gitu. Panjenengan nonton televisi minal injing ila isu. Napa niku? Dari pagi ketemu pagi lagi, nonton terus sehingga melalaikan kewajiban dari mengingat Allah. Sesuatu yang mubah itu memunculkan keburukan, maka bisa jadi haram, Pak, hukumnya. Ngapunten nggih. Panjenengan nyanyi, bersyair. Kalau saya mohon maaf tidak menghukumi haram mutlakon, tetapi mubah. Tetapi ingat, jika syair yang diucapkan itu bertentangan dengan syariat dan melalaikan kita dari mengingat Allah, bisa jadi itu adalah kemaksiatan. Mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya. Siapa yang nyanyikan? Oh, tidak usah disebutkan. Panjangan generasi old kan paham. Loh, Tuhan itu bukan mungkin. Tuhan, Allah itu pasti tahu segalanya. Ini syair, itu kan hanya sekedar lagu. Sekedar lagu kalau kita itu tidak cerna dengan sebaik-baiknya, akan melalaikan kita, Pak. Hati-hati. Takdir memang kejam. Wah, gitu. Ada kan syair begitu? Bapak-bapak zaman old ini. Kalau yang lagu sekarang, song wing chong, ping chong. K-pop, panjenengan tahu nggak K-pop? BTS, sopo meneh. Iklan-iklan startup itu justru dari orang-orang mereka. Saya kemarin itu di salah satu sekolah peringatan Maulid. Saya tanya, siapa yang hafal ini? Personil K-pop. Wah, semuanya hafal, Pak. Disebutkan gitu. Begitu saya tanya, siapa 10 sahabat Nabi yang dijamin surga oleh Allah? Alhamdulillah macet, Pak, gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini luar biasa. Ini gara-gara apa? Banyak perkara yang mubah. Termasuk olahraga, mohon maaf, nggih. Kalau misalnya ditanya prioritas antara yang wajib dan yang sunnah, mana yang didahulukan? Wajiblah. Jadi jangan sampai panjenengan, alhamdulillah saya tadi malam bisa bangun qiyamul lail mulai jam 1 sampai jam 3 saya sholat malam. Setelah itu saya ketiduran. Bangun subuhnya jam berapa? 5:30. Kalau ketiduran itu sekali dalam setahun, insya Allah tidak apa-apa. Ya. Kalau 7 kali dalam seminggu, itu bukan ketiduran namanya, tapi kebiasaan. Allah nggak menghitung sholat lailnya ketika sholat subuhnya ditinggal. Tapi saya sholat subuh, Pak. Sholat subuhnya qadha terus jam 5:30. Ancor pesena telur. Tadi Kak Dintohi. Atau misalnya sholat id, persiapan sholat id, bangun jam 3, mandi besar, pakai wangi-wangian, setrika baju, ada azan subuh, bablas gak kerungu. Kenapa? Karena sibuk setrika. Begitu selesai setrika, pakai baju langsung berangkat sholat id. Sholat subuhnya tidak dikerjakan. Ini salah prioritas. Ada nggak yang begitu? Kalau di sini insya Allah aman. Gitu. Kalau di luar, insya Allah aman. Kalau sunnah dan mubah, mana yang didahulukan? Sunnah, wajib dan mubah. Wajib dan wajib. Wah, tetap harus ditunaikan. Wajib yang duluan yang mana? Baru salah. Jangan meninggalkan salah satu. Kalau wajib itu sama-sama ditunaikan. Cuman prioritas. Contohnya begini. Misal nih ya, panjenengan ada yang aktivitasnya bekerja. Istirahat siang itu jam bekerja jam 12. Sekarang zuhur jam 11.15. Ya, adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira panjenengan mendahulukan salat atau kerja? Salat wajib, kerja wajib, ya kan? Mana yang panjenengan dahulukan? Bingung kan?
Sholat ternyata kita sekarang itu belum bisa Pak kalau di Indonesia ya. Belum waktunya istirahat keluar kecuali hari Jumat begitu. Kalau di luar Jumat berat gitu. Iya kalau di Mekah, Madinah yang kita tahu begitu ya. Begitu azan langsung ditinggal itu sholat. Kalau di tempat kita, meskipun mayoritas penduduknya Muslim terbesar, belum bisa. Apalagi aktivitas ngajar, sekolah begitu ya. Nggak bisa keluar begitu. Nggak bisa keluar. Maka jika itu kejadiannya begitu, kalau pemahaman saya ya, tidak apa-apa. Panjenengan selesaikan dulu pekerjaannya. Jika memang tidak bisa ditinggal. Toh nanti kan ada jam istirahat. Nah, baru setelah istirahat, panjenengan langsung sholat atau ke kantin. Lah kata Rasulullah Pak, kalau lagi lapar gitu ya, dimakan dulu biar tidak hilang konsentrasinya begitu. Oke lah ke kantin. Lah habis dari kantin, kira-kira sholat masih ngobrol. Nah ini maksudnya prioritas gitu loh Pak, gitu. Kalau kita nurutin syahwat, tidak selesai-selesai. Ini maknanya prioritas. Maka sebenarnya ini kenapa kemudian Allah itu ingin memberikan bahwa Islam ini jangan menjadi beban. Sholat itu andai kata setelah 20 menit waktunya habis, kita itu pasti akan berkeberatan. Ya kan? Ya, maka dalam prioritas itu, oke, kalau kita belum bisa, tapi kalau bisa meninggalkan pekerjaan, artinya bukan suatu yang urgent dan kita bisa tinggalkan untuk sholat, itu yang kita lakukan. Tidak apa-apa, silakan. Ini sama-sama wajib. Loh, kalau tadi pertanyaannya wajib dan mubah, mana yang didahulukan? Sholat dan nonton sepak bola, mana yang didahulukan? Bentar-bentar. Mana yang didahulukan? Hah? Mohon maaf ya. Ini maksud saya prioritas itu. Rasulullah ajarkan kepada saya dan panjenengan. Nah kalau kemudian kita salah di dalam menetapkan prioritas, bagaimana mungkin kita itu berharap amal yang kita lakukan itu bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ngapunten nggih. Apalagi mohon maaf, sepak bola kekinian itu kalau menurut saya banyak dorornya. Ngapunten. Kenapa saya mengatakan begitu? Kalau olahraga dulu itu kan untuk persatuan, persahabatan, untuk kesehatan, begitu ya. Kalau sekarang itu sudah jadi industri, Pak. Ngapunten ya, ngapunten. Kenapa harus begitu? Padahal kita itu dipersatukan oleh Allah dan Rasulnya dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak melihat dari mana Pak asalnya kita itu. Orang Madura lebih baik daripada orang Jawa atau sebaliknya. Orang Jawa lebih hebat daripada orang Kalimantan atau sebaliknya. Orang Indonesia lebih baik daripada orang Eropa atau sebaliknya. Arab lebih hebat daripada Ajam atau sebaliknya. Rasul tidak pesan begitu. Semuanya itu sama, illa bittaqwa, kecuali ketakwaannya, patuhnya kita dalam perintah dan larangan. Begitu loh Pak, Bu. Heran saya itu. Kenapa sih kok harus nggak akur? Ngapunten gitu. Ayo coba akur-akur saja. Kira-kira ada nggak tragedi Kanjuruhan? Kalau akur-akur, ngoten lu. Arema itu loh kalah sama Persib, tidak apa-apa, aman. Ya, kalah sama Persija juga aman. Oh, kalah sama Bajul Ijo kok tidak aman. Tuh, ini loh, jadi bahan introspeksi. Ya, kenapa begitu Pak? Ini yang saya khawatirkan Pak. Dimunculkan apa? Ta'asub, dimunculkan rasa cinta kepada kelompok, kepada golongan berlebihan. Laisa minna man da'a ala asabiyah. Bukan termasuk golonganku kata Rasul, orang yang mengajak kepada ta'assub, cinta kepada kelompok berlebihan. Wa man qatala ala asabiyah, yang berperang untuk asabiyah. Wa man mata ala asabiyah, mati karena asabiyah. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Hati-hati Pak, Bu, ngapunten. Bonek lebih hebat daripada Arema lebih hebat daripada Bajul. Sampai bikin tulisan, bikin slogan itu mengerikan, Pak. Persebaya sak tekone malaikat maut. Itu sebenarnya ada kejadian. Ada seorang pecinta, ya, berangkat dari Tegal, Jawa Tengah. Suami istri pakai sepeda motor
bawa anaknya Pak kecil umur 6 bulan untuk nonton Persebaya main gitu. Sampai di Surabaya anaknya itu meninggal Pak. Kenapa? Karena ada gangguan pernafasan, perjalanan jauh itu. Saat itu dia itu ngomong, mungkin ini ya maknane Persebaya saat tekone malaikat maut begitu. Wis ta dulur, ora usah belani bal-balan nemen-nemen. Lek koyok ngene kejadiane, dan saya mengikuti ini, Pak. Panjenengan ngerti enggak bahasanya? Oh, paham ya? Kalau seperti ini kejadiannya, wis enggak usah belani bal-balan ini. Anak saya itu enggak mungkin balik lagi. 2 bulan setengah berikutnya 130 lebih meninggal. Yel-yelnya rela mati demi dak ini kecuali ini. Hati-hati loh dengan ungkapan yang kita ucapkan. Jangan-jangan itu adalah doa. Ayo panjenengan meninggal di masjid atau meninggal di lapangan, milih mana? Kalau suruh milih, di mana? Masjid. Ketika sholat, enaknya meninggalnya itu ketika rukuk atau ketika sujud? Laopo sujud? Ben gak nemen-nemen tibone ngoten. Pas rukuk kalau sudah meninggal jatuh juga kan gak kerasa. Ya tidak apa-apa ya. Tapi kita itu boleh berdoa kepada Allah. Ya Allah wafatkan dalam keadaan sholat gitu. Tidak apa-apa. Berani apa enggak? Anggap sholat isya ini sholat isya yang terakhir. Kerentek wani napa mboten nih. Itu bisa nih. Ya Allah. Nah, mohon maaf. Ini bukan apa-apa. Sebentar lagi itu ada episode pertandingan tingkat dunia Qatar 2022. Ya. Piala Dunia diselenggarakan di negeri kaum muslimin. Kalau di sana itu mainnya malam, di sini kira-kira itu dini hari. Kan selisihnya 5-6 jam ya. Kalau di sana main jam 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Atau kalau jam 7 bisa nanti jam 1 atau jam 2. Pertanyaan saya, kira-kira standby di depan televisi atau kita sholat tahajud? Alhamdulillah, tahajud ya. Berapa rakaat? 21. 21 itu bukan 21, 2 tahajud, 1 witir. Loh, kenapa kok cuma 21 gitu ya? Ya, daripada ndak khusyuk, Pak. Yang penting sudah sholat. Wong kita nonton bal-balan itu loh sambil zikir, Pak. Ya, ketika mau cetak gol gitu gagal, astagfirullahaladzim begitu ya. Mohon maaf ya, ketika sudah di stadion begitu ya, tendangan itu kena tiang, bola kena tiang, kira-kira zikir napa mboten? Astagfirullahaladzim. Apa begitu apa enggak? Seluruh stadion. Ada pemainnya di tackle, dijegal gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah begitu? Begitu penalti masuk, Allahu Akbar, takbir. Apakah begitu? Mohon maaf. Ketika sesuatu itu melalaikan kita dari mengingat Allah, waspadalah, waspadalah. Sekarang ini saya pernah membaca itu naskah, judulnya itu Lahwun Munazzamun. Lahwun itu permainan, Munazzamun itu yang direkayasa. Saya khawatir lewat permainan, olahraga. Sekarang itu ada olahraga e-sport namanya itu, electronic sport. Panjenengan kalau main game bola itu olahraga napa mboten? Gerak napa mboten panjenengan? Tambah sehat nopo tambah ngeluh. Sekarang itu ada program e-sport dan itu dipertandingkan dan itu seluruh dunia. Ini yang saya khawatirkan, lahun munazzamun. Bola Pak, di barat disponsori oleh perjudian. Itu hal yang biasa karena sudah menjadi industri. Di tempat kita juga. Kalau saja tidak ketemu ya 303 itu ya, itu ada klub yang disponsori oleh konsorsium, oleh RJ, rumah judi. Dan disebutkan apa yang salah kalau kemudian disponsori oleh perjudian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fajtanibuhu, tinggalkan oleh kalian 4 perkara yang disebutkan itu tadi. Rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu, tinggalkan an-khamr, maisir, ansab, azlam, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Mafhum mukhalafahnya, makna kebalikannya, kalau kemudian itu dikerjakan, lawannya untuk ngomong buntung, maka bukan kebaikan yang akan terjadi. Na'udzubillah min.
Kalau di barat kita niru, ya mereka tidak punya agama Pak, gitu. Maka kalau sepak bola kaosnya itu ada tulisan rumah judi begitu, tidak ada masalah bagi mereka. Ada Homer gitu ya, Charles Burke gitu ya. Kalau dulu Liverpool, mohon maaf yang Liverpoolian begitu ya. Ada kaosnya itu tertulis Homer itu Pak, Charles Burke gitu. Bagi mereka tidak masalah, mereka tidak punya syariat tentang itu. Loh, yang dikhawatirkan ketika kita, mayoritas penduduknya muslim, dilupakan dengan permainan-permainan itu, dilalaikan kita dari mengingat Allah, dilalaikan kita dari berzikir kepada Allah. Yang terjadi apa? Banyak aktivitas yang kita lakukan yang sia-sia, banyak yang maksiat, yang pada akhirnya akan menjauhkan kita dari agama ini. Na'udzubillah min dzalik. Wah, tugasnya saya dan panjenengan jadi orang tua, roto apa? Ternyata yang meninggal kemarin kan banyak generasi muda, 130 meninggalnya ngapunten gitu. Ya, ada yang baik, kita doakan mereka mendapatkan kebaikan, cuman meninggalnya dengan cara yang begitu, semoga tidak menimpa diri kita. Kalaupun toh kita meninggal dalam keadaan sujud atau rukuk tadi? Sujud ya. Atau meninggal dalam keadaan bersila, sedang tilawah Quran, atau sedang berzikir kepada Allah, atau sedang tafakur, berdoa kepada Allah. Itu kita minta. Wah, ada yang ingin disampaikan, didiskusikan? Saya persilakan. Monggo. Ya, satu-satu nggih. Monggo Bapak dulu. Ya, sebentar Bu. Rasulullah itu adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ya. Tapi Rasul itu adalah teladan kita. Tapi saya kira kita manusia yang cerdas gitu ya. Dia manusia, Rasulullah itu manusia, kita manusia, berarti bentuk struktur tubuh dan kapasitas tubuhnya sama dengan kita gitu. Kenapa Rasulullah itu mampu berbuat yang sangat jauh kali ya kita lakukan sekarang ini gitu ya. Mungkin nggak ada 10% gitu, 20%. Kira-kira gimana ini komentar Ustaz? Baik, matur sekelengkok. Ngerti nggih? Matur sekelengkok. Matur nuwun. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sadar betul manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia seperti kita. Tetapi beliau istimewa. Memang beliau itu sudah, dalam bahasa saya ya, mohon maaf, sudah dirancang sedemikian rupa dan memang dipilih untuk menjadi manusia istimewa. Tapi yang ingin saya sampaikan itu tadi bahwa Rasul itu manusia biasa itu lebih pada agar apa yang beliau ajarkan kepada kita melalui Rasul ini itu bisa tersampaikan dengan baik karena sifat-sifat manusiawinya itu. Bahwa kita mengatakan Rasul manusia biasa seperti kita secara penciptaan iya, tapi Rasul itu sudah didesain, sudah ditetapkan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Makanya kemudian Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaknya itu di atas akhlak yang agung. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, wa innaka la'ala dinil 'azim. Jadi sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya itu tercermin di dalam agama yang agung, ai ad-dinul Islam. Tapi bagaimana, kenapa kita itu tidak bisa mencontoh beliau? Sebenarnya bukan persoalan seberapa beliau dalam beribadahnya ya, tapi apa yang beliau ajarkan kita terima atau enggak, seperti itu Pak. Contoh misalnya ketika Rasulullah mengajarkan tentang sholat 5 waktu, Rasulullah mengerjakan, maka insya Allah saya dan panjenengan bisa mengerjakan. Dan bahkan Rasulullah itu pernah memberikan contoh begini, tidak selalu Rasulullah itu melaksanakan sholat itu di awal waktu. Pernah suatu ketika pada saat sholat zuhur, ketika matahari itu terik, Rasulullah itu memang sengaja untuk memundurkan. Ini maknanya apa? Supaya ini tidak menjadi berat bagi saya dan panjenengan gitu. Kalau saja waktu sholat itu habis 10-15 menit setelah azan, maka saya khawatir kita itu merasa berkeberatan. Maka ada di samping ala waktiha, ada waktu yang utama, ada waktu jawaz. Waktu jawaz itu waktu yang diperbolehkan gitu. Jadi sehingga tidak ada alasan bagi kita, astagfirullah, saya ketiduran, bangun jam 2, belum sholat isya, wah nanggung, bablas wis. Tidak ada alasan, tunaikan saat bisa. Begitu nggih.
Lah, jangan ditanya ketika kemudian Rasulullah salat malam. Itu sekedar mencontohkan kepada kita bahwa Rasul bisa, insya Allah kita juga bisa. Tapi jangan ditanya berapa lamanya Rasulullah salat. Kalau kemudian kita ingin mencontoh salat malamnya. Jangan mencontoh berapa lamanya, begitu ya. Kalau bisa, sanggup, tidak apa-apa. Saya pernah membaca dalam sebuah riwayat, Rasulullah ketika salat malam, di rakaat pertama, itu membaca Fatihah biasa. Jangan ditanya tartilnya, begitu kan? Setelah itu membaca Al-Baqarah 1 sampai 286. Saya dan panjangan insya Allah baca Al-Baqarah 1 sampai 5. Gitu. Setelah itu apakah mencukupkan selesai di 286? Lanjut dengan Ali Imran, Pak. 1 sampai 200. Apakah setelah itu Rasulullah langsung rukuk? Tidak. Lanjut sampai An-Nisa 1 sampai 176. Disebutkan Rasulullah ketika sholat berdiri kakinya sampai bengkak. Aisyah itu tanya, ya Rasulullah, jenengan itu sudah dapat surga. Lah opo panjenengan sholatnya kok masih sedemikian? Simpel jawaban Rasul. Saya hanya ingin dikatakan sebagai hamba yang tahu bersyukur kepada yang telah memberikan surga. Mantap. Saya dan panjenengan jamaah Miftahul Jannah dapat jaminan surga. Masihkah kita itu ke masjid? Saya sudah dapat jaminan surga. Ayo gandang masjid ya. Wis dijamin surga, bro. Ya, tentu kita tidak mencontoh berapa lamanya, tapi yang kita lihat itu Rasulullah bisa menunaikan. Maka insya Allah kita juga bisa menunaikan. Dan Rasul tidak memberatkan. Maka ketika ada sahabat bertemu Rasul awalnya itu seger buger, gitu ya. Mohon waktu sebentar nih lagi. Dan kemudian bertemu kedua kalinya kok agak kurusan. Sahabat ini mengatakan, saya puasa terus ya Rasul sepanjang siang, malam tidak pernah tidur, sholat malam terus, saya tidak berkeluarga supaya saya fokus ibadah. Maka Rasul menyampaikan, yang kamu contoh siapa? Jenengan. Saya malam itu bangun sholat, tapi saya juga istirahat. Saya siang juga berpuasa, tapi saya juga berbuka. Saya juga punya keluarga. Rasul begitu. Ini makna sifat-sifat manusiawinya. Tapi bahwa beliau istimewa, ya. Yang kedua, Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, menjadikan momen Rabiul Awal sebagai pengingat dan memunculkan rasa rindu dan cinta kepada Rasul itu, kalau pemahaman saya ya, itu tidak ada sesuatu yang salah. Cuman begini, cintanya dan rindunya kita kepada Rasul itu hanya pada momen itu saja, gitu. Saya jadi teringat bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, waktu itu umat Islam itu kendur, Pak, semangatnya. Disuruh berperang, berjihad, itu aras-arasan. Maka kemudian dibacakan sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan tentang perjuangan Rasul, bagaimana pengorbanan keluarganya dan bagaimana perjuangan sahabatnya. Dan itu kemudian memunculkan rasa semangat gitu. Nah, ini yang kita ambil gitu. Jadi bukan kemudian kita hanya menjadikan momen pangapunten nggih, kita menjadikan momen itu sebagai pengingat, Rabiul Awalnya selesai, setelah itu juga selesai cinta kita kepada Rasul. Bukan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, Rasul diminta menyampaikan kepada umat manusia, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasul. Yuhibbukumullah, maka Allah pasti akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah, atiullaha war rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Apakah ketaatan itu hanya pada momen Rabiul Awal? Tentu tidak. Apakah kecintaan itu hanya pada momen Rabiul Awal? Tentu tidak. Dan insya Allah kalau ada dulur saudara kita menyampaikan begitu, ya sudah, kita itu sampaikan lana a'maluna walakum a'malukum. Sengkok, bekna. Selesai nggih? Al'afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.